Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaspot kembali menyapa Anda. Oke, masih bareng saya Dewa ya. Masih di suasana bulan suci Ramadan. Masih puasa kan kalian? Oh, harus dong. Masa nggak kuat puasa? Kalah sama anak kecil, malu dong. Oke. Ini langsung aja mepet ya. Mepet-mepet banget pertandingan. Baru kemarin kita bahas soal fakta di balik laga soal laga antara Persib lawan Madura. Sekarang kita harus lanjut lagi ke pekan 24. Kali ini ada sebuah pertandingan super big match di pekan 24. Mempertemukan dua tim yang entahlah, kami pun nggak tahu situasinya seperti apa sekarang. Apakah masih bisa dibilang seduluran atau nggak tahu juga. Masalahnya kedua kelompok supporter ini sekarang seolah seolah saling gitulah ya, saling kelas segala macam lah ya. Makanya banyak yang bilang laga ini dulu mungkin akan serasa menyenangkan, rasa aman dan lain-lain, tapi sekarang justru sangat katanya sih mengkhawatirkan. Nah, kenapa mengkhawatirkan? Karena katanya sih terindikasi ada hal suatu nih. Apa itu ya? Kenapa sih mereka bisa sampai punya pikiran kayak gitu? Nanti kita akan coba bahas kisi-kisinya di episode kali ini. Tapi seperti biasa, kami sapa-sapa dulu deh yang udah hadir dan mampir di video kali ini. Dari mana nih kalian datangnya? Dari Pulau Sumatera yang nggak bisa kami sebutin satu persatu. Banyak banget tuh kabupaten dan kota serta kecamatan di Pulau Sumatera, kan nggak mungkin kami sebutin satu-satu. Atau mungkin dari Jawa Barat yang mungkin ada berapa puluh atau berapa ratus kecamatan yang ada di Jawa Barat dan juga kabupaten ya. DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sumba, Flores, dan juga Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, serta Madura. Seluruh Indonesia aja yang telah hadir di channel ini, di video ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Nggak semoga sih, kami agak bilang semoga ya. Ya semoga lah, semoga kalian sehat walafiat, bukan ya. Apa enaknya ya? Ya kami berdoa kalian selalu sehat walafiat. Bukan semoga ya, selalu sehat walafiat dan selalu tambah banyak rezekinya. Jangan ucapan kasih semoga lagi ya. Karena dengarannya kalau semoga itu kayak apa ya? Kayak nggak percaya sama kekuatan Tuhan. Makanya udah lenyapin kata semoga mungkin ya. Kita berdoa aja sobat. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah persiapan kedua tim ini dan kedua pelatih ya. Ini agak menarik, pelatihnya sama-sama botak nih ya. Jadi agak ngotot-ngototan mungkin di laga ini. Saya tetap minta dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah sedikit kisi-kisi jelang laga super big match pekan 24 antara Persebaya Surabaya lawan Persib Bandung maksudnya. Langsung tancap gas. Ya, itulah kondisi Boyan Hodak dan pasukannya. Usai lakoni laga pekan 23 di hari Kamis, skuad Persib cuma dikasih libur satu hari atau istirahat satu hari sebelum akhirnya kembali digenjot latihan dan lakoni perjalanan yang cukup jauh untuk pekan ke-24. Kali ini Boyan Hodak dan pasukannya akan menyambangi kota pahlawan demi menghadapi tuan rumah bajul ijo Persebaya Surabaya. Kalau dulu kita tuh ngelihat atau mendengar ketika ada pertandingan Persib akan jumpa Persebaya atau Persebaya menyambut Persib, yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita mungkin ya senang aja ya, tenang-tenang aja. Karena pikiran kita pasti mikirnya kayak gini, ini mah aman lah. Persib dan Persebaya kan seduluran, bahkan udah kayak adik kakak. Tapi itu dulu pikiran zaman dulu. Sekarang berbeda 180 derajat. Betul apa betul? Persib berangkat ke Surabaya, perasaan bobotoh, ibarat Ibarat Persib akan masuk ke kandang buaya. Dan tensinya diibaratkan akan lawan Persija. Deg-degan, betul apa betul? Bukan soal skornya sih, tapi deg-degan apakah akan terjadi kerusuhan dan keributan apa enggak.
Karena kabarnya, bukan kabarnya sih, kelihatannya saat ini tuh hubungan antara Viking dan bonek ini apa ya, kelihatannya renggang banget. Bukan renggang, udah jauh kayaknya. Sejak bonek ini dekat dengan Jackmania dan Viking dekat dengan Aremania. Tapi kalau kami pribadi ya, melihat laga ini cuma bisa berdoa. Doa kami untuk laga ini, ya Tuhan, jadikanlah laga ini bukan lagi sebagai penambah permusuhan, tapi jadikanlah laga ini sebagai penyambung kembali tali persaudaraan yang sempat diputuskan oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Amin. Nah, kenapa kami takut terjadi keributan dan kerusuhan di laga ini? Bukan soal ada perseteruan ya antara sebagian kelompok bonek dan sebagian kelompoknya Viking ya, tapi juga memang mungkin saja, kami nggak mau sujon, tapi mungkin saja ada pihak-pihak yang menginginkan dua supporter ini memang bentrok. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, PT Liga atau PT LIB lagi ngincer aja nih. Kalau Persib away, pasti ada supporternya nih. Apalagi kalau sampai ribut, wah ini sih bisa nih dijadikan alasan nih untuk kita ngusir Persib nih, kan gitu. Itu yang kami takutkan. Makanya setiap laga Persib away itu kami tuh benar-benar apa ya, benar-benar khawatir dan mewanti-wanti, bukan soal kekalahan Persib, tapi mewanti-wanti efek yang selanjutnya. Nah, ini kan laga Persebaya lawan Persib, seharusnya secara logika seharusnya kan nggak ada masalah dong. Ini kan antara Persib dan juga Persebaya baik-baik aja, nggak ada masalah kan. Antara bonek dengan Viking juga nggak ada masalah. Cuman permasalahannya, masalah itu bisa timbul dari pihak ketiga. Nah, ini yang patut diwaspadai. Tiba-tiba ya, meskipun nggak ada supporter Persib yang datang, tiba-tiba ada supporter Persib yang datang. Karena kan kita sama-sama tahu juga yang namanya boboto itu bukan cuma orang Sunda, tapi orang Jawa, orang manapun ada. Nah, ini yang kita khawatirkan. Apalagi ada konspirasi, tiba-tiba ada yang namanya supporter suruhan atau supporter bayaran yang ngaku-ngaku sebagai supporter Persib, bikin rusuh, akhirnya jadi senjata buat LIB dan Komdis ngehukum Persib. Itu yang paling kami takutkan. Kalau soal kalah menang mah itu mah udah biasa, cuman buntut ke depannya ini yang lebih kami takutkan. Kan kalau misalnya di laga ini ya diberitakan katanya supporter Persib away ke Surabaya, Viking versus bonek terjadi keributan. Nah, berita kayak gini nih akhirnya jadi santapan enak nih buat Komdis. Ah, kena lu. Ya udah, kita sanksi aja nih Persib, kita usir aja ke keluar Pulau Jawa. Biar rencana kita memuluskan tim gue akhirnya ya berjalan lancar. Itu yang kami takutkan. Apalagi PSSI lagi butuh duit nih. Gara-gara apa? Gara-garanya baru aja didenda sama AFC. Kok bisa? Iyalah, PSSI baru aja didenda nih sama AFC. Gara-garanya pertandingan antara Timnas U23 lawan Mali U23 kemarin ya di gelaran FIFA Matchday itu. Nah, kata AFC sih, pihak PSSI telat nih ngedaftarin pertandingan ini ke AFC. Atas aksi ini ya AFC jatuhin sanksi nih ke PSSI sebesar 25 juta. Pas banget kanan, kok angkanya pas banget gitu kan, 25 juta. Supporter away kan 25 juta tuh. Sebenarnya laga ini sih bisa dibilang ajang pembuktian juga sih bagi Boyan Hodak dan Persib. Kenapa demikian? Yang pertama, Persib musim ini tuh disebutnya jago kandang. Betul dong, di kandang Persib belum pernah kalah nih. Apakah ketika away akan semulus di kandang dan bisa menang? Yang kedua, ajang ini pun bisa jadi pembuktian ucapan pelatih Persib Boyan Hodak yang pernah bilang akan fokus di Liga. Sebab usai gugur di ACL 2, Persib tuh belum pernah alami yang namanya laga away. Ini away pertama. Nah, ini akan jadi pembuktian nih. Apakah mampu ucapan Boyan Hodak jadi kenyataan? Katanya akan fokus di Liga, berarti kandang-tandang pun harusnya ya gak ada masalah dong. Yang ketiga, kenapa ajang pembuktian? Kita masih ingat tentunya ya, di putaran pertama antara Persib lawan Persebaya itu, wah ramenya minta ampun. Bahkan yang gak ada hubungannya dengan Persib pun langsung ikut campur. Masih ingat kan kejadian apa itu? Ya, satu-satunya gol Persib lawan Persebaya di putaran pertama itu dianggapnya curang, gak sah. Karena sebelum terjadinya gol tersebut, ada insiden injakan Uliam Baros pada Francisco Rivera. Makanya usai kejadian itu antara Persebaya dan Persib makin panas, makin renggang, apalagi dikompor-komporin sama pihak ketiga, tim jeruk itu ya. Makanya laga ini sebagai pembuktian apakah tanpa
dalam tanda kutip ya, embel-embel dibantu wasit, Persib bisa menang nggak nih di kandang Persebaya tanpa kecurangan, katanya kayak gitu. Yang keempat, kenapa ini ajang pembuktian? Karena laga ini pasti nih banyak netizen, banyak orang, banyak penonton yang akan mikir, wah ini mah Persebaya pasti ngebantuin Persija nih. Kan Persija lagi di jalur persaingan nih sama Persib kan. Apalagi sekarang Persija deket nih sama Persebaya. Ini mah kayaknya bakalan ngotot di Persebaya nih buat ngalahin Persib demi memuluskan langkah Persija untuk mengkudeta posisi Persib gitu kan. Tapi ya pasti iya, mungkin iya, bukan ya pastilah Persebaya juga pasti akan ngotot, tapi mungkin bukan cuma itu ya alasannya. Mungkin ya dia pun juga sama pengen naik ke 3 besar. Ajang pembuktian yang kelima bagi Persib dan Boyan Hodak adalah Persebaya sekarang dilatih oleh Bernardo Tavares. Dimana kita tahu ya, Bernardo Tavares rekornya ketemu Persib itu cukup bagus. Selama melatih di Indonesia, Tavares itu udah 7 kali ketemu Persib ya, dengan catatan 3 kali menang lawan Persib, 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Dan Persib itu selalu kesulitan ngelawan tim yang dilatih oleh Tavares. Makanya ini tantangan tersendiri nih bagi Boyan Hodak nih. Di tabel klasemen sendiri, Persib itu terpaut 15 poin dengan Persebaya yang ada di posisi kelima. Persib dengan poin 53, sementara Persebaya dengan poin 38. Di 5 pertandingan terakhir, Persebaya raih hasil 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Di laga terakhir sebelum laga ini, Persebaya justru menang dari tim yang pernah dilatih oleh Tavares, yakni PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Dengan sejumlah kontroversi, tapi nggak ada yang bahas. Sementara Persib di 5 laga terakhir tak pernah alami yang namanya kekalahan. Nah, dengan catatan selalu menang. Dan di laga terakhir, Persib justru berpesta ke gawang Madura United dengan skor telak 5-0. Di 5 pertemuan terakhir sebelum pertandingan ini, Persebaya itu baru 1 kali alami kemenangan atau bisa mengalahkan Persib, yang ini terjadi di musim lalu ya, di putaran kedua ya, di Surabaya. Ketika itu Persebaya menang 4-1. Selebihnya Persebaya selalu kalah dari Persib. Di kubu Persebaya, di putaran 2 ini Persebaya mendatangkan 5 pemain baru, yakni Jefferson, Bruno Paraiba, Pedro Matos, Rian Ardiansa, dan juga Gustavo Fernandes. Tapi dari 6 laga yang dijalani di putaran 2, Persebaya baru raih 2 kali kemenangan, sisanya 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Kalau buat kami pribadi ini hal yang wajar ya, sebab Persebaya dalam masa transisi dari pelatih lama ke pelatih yang baru. Apalagi pelatih lama dengan pelatih yang baru itu berbeda negara, berbeda kultur sepak bola, berbeda cara melatih, dan berbeda metode latihannya. Jadi kalau sekarang belum stabil, belum konsisten, itu adalah hal yang wajar. Apalagi banyak pemain-pemain baru di Persebaya. Sebenarnya kan basic permainan atau basic cara melatih Bernardo Tavares itu kalau buat kami pribadi adalah full fresh attack atau menyerang frontal ya. Bisa dilihat ketika di PSM itu kalau dipegang oleh Tavares, PSM itu kan mainnya seolah-olah nggak ada capeknya, pressing terus, lari terus. Nah inilah yang menjadi kesulitan tersendiri ketika dia melatih Persebaya. Apalagi Persebaya usai dilatih oleh Edu Perez yang dari Spanyol, yang lebih menekankan soal tiki taka atau penguasaan bola. Sekarang disuruh main gaya Tavares yang cepat dan lari-lari terus, ya engap-engapan lah pemain Persebaya. Makanya kelihatan apa ya, angin-anginan, angot-angotan. Nah inilah kelemahan Persebaya yang kami lihat di putaran 2. Disuruh lari itu akhirnya apa, kecapean. Kalau udah kecapean itu mental turun, stamina turun, dan juga fokus pun turun, konsentrasi turun. Akhirnya apa, kecolongan terus. Nah itu yang jadi permasalahan dari Persebaya di 6 laga putaran kedua. Atau istilah kasarnya, istilah bahasa Jawanya kayak gini kali ya, aree kaget kulino jagongan lan klekaran lah saiki wayahe ngewuh karo mlayu tanpa kudu pelu-pelu. Nah silakan saja yang ngerti ya, silakan artikan sendiri lah ya. Yo engap lah nek kudu digawe koyo ngono. Nah menghadapi Persib Bandung untungnya aja dari sisi skuad sih cukup aman lah ya. Nggak terlalu banyak pemain-pemain yang absen. Bahkan pemain-pemain yang sebelumnya cedera pun tiba-tiba pulih kalau lawan Persib. Seperti Verovic, Malik Rizaldi, dan Bruno Paraiba.
yang awalnya juga ngeluh sakit ya, tiba-tiba katanya sih udah siap nih ditampilin lawan Persib. Jadi ini menguntungkan buat Tavares dalam meracik strategi dan memilih pemain-pemain yang akan ditampilkan lawan Persib. Jadi ya diuntungkanlah Persebaya di laga udahnya tuan rumah, nggak perlu lakoni perjalanan, pemain-pemain pun pulih semua. Sementara bagi Persib Bandung bisa dibilang laga ini tuh kurang beruntung sih buat Persib. Kenapa demikian? Karena selain tim ini tuh sangat mepet ya jadwal pertandingannya dan juga masa istirahatnya yang sangat singkat, Persib pun juga harus kecapean juga nih jalan yang cukup jauh dari Bandung ke Surabaya. Jadi laga ini bisa kami bilang Persib tuh ya berat bagi Persib. Kenapa berat? Ya itu tadi, kalau pemain udah kecapean, stamina pasti drop, fisik juga pasti drop. Yang cuma apa ya? Paling cuma ngandelin strategi dan suntikan motivasi dari pelatih dan juga Boboto yang bikin pemain Persib ini bisa sedikit semangat. Kalau dari sisi stamina kayaknya kayaknya kami juga sangat meragukan ya. Capek cuy main dalam seminggu 3 kali itu. Jadi ya kami pikir wajar kemarin tuh Hodak mencadangkan beberapa pemain intinya seperti Maklok, Tom Haye gitu kan. Karena ya Hodak mungkin berpikir nih, lawan Persebaya pasti butuh pemain-pemain yang kuat nih dalam pegang bola dan juga penguasaan permainan. Makanya kita cadangin dulu dah lawan Madura. Jadi Hodak juga udah mikirin ke sana ya. Makanya kemarin kalau rame video yang katanya minta Hodak out, ya itu urusan mereka kalau buat kami. Kalau kami komentarnya kemarin kan rame tuh video soal yang minta katanya Hodak ini out dan gara-garanya ini itu kan. Kalau kami pribadi nanggapinnya ya itu urusan urusan mereka lah ya. Karena setiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing. Bojan, mana mendingan tong perpanjang guys, aing bosan ngai permain maneh sumpah. Mana juara ku aing syukuri kurang applause coban iya musim terakhir mana deh, sponsoran orang ya. Orang pribadi nggak mau buat Bojan lagi di musim depan. Cuma ya balik lagi, kita pun nggak bisa memungkiri namanya fakta dan juga realita, juga statistik pun kita nggak bisa memungkiri. Kalau yang namanya Hodak itu jadi pelatih pertama yang paling konsisten di Persib. Dan memang kami akui cukup jeli juga sih melihat kondisi pemain juga. Contoh kemarin di lawan Madura ya, dia memasang pemain-pemain yang ini tapi memikirkan juga pemain-pemain yang akan dipakai lawan Persebaya. Jadi mungkin memang saja ya kritikan, oke lah kritikan datang dari kami, dari semua ya, hampir semua supporter Persib. Tapi mungkin saja Hodak juga udah tahu sebenarnya ya karena kritikan itu dan udah tahu kondisi tim Persib itu seperti apa. Karena kan kita sama-sama dengar juga Hodak ini berkali-kali bilang di press conference kelemahan Persib musim ini itu ada di finishing atau penyelesaian akhir. Tapi kenapa Hodak nggak ambil pelatih striker? Karena mungkin saja Hodak mikirnya inilah cara satu-satunya untuk bertahan di liga musim ini. Apa itu caranya? Ya ini perkokoh pertahanan. Makanya kenapa Hodak lebih banyak merekrut pemain berposisi sebagai pemain bertahan. Karena mungkin Hodak mikirnya buktinya itu tim paling produktif musim ini Maluku United bisa tercecer di urutan 4 tuh. Itu akibat apa? Akibat lini pertahanannya nggak sekokoh lini pertahanan Persib. Ya mungkin saja Hodak udah mengantisipasi itu, menganalisa itu ya. Makanya sekarang kami ya udahlah ya. Sekarang mah cuma bisa ngeliatin aja tingkah laku dan aksi-aksi dari kepelatihannya Hodak. Yang penting apa yang terjadi di Persib dan apa yang akan terjadi ke depannya kita udah ngasih masukan dan kritikan. Kalau diterima syukur, kritikan itu kalau nggak diterima ya udah itu urusan mereka. Sisanya ya itu kan biar Hodak yang mengurus sendiri karena seharusnya Hodak yang lebih tahu kondisi tim Persib. Jadi karena kami bikin berita ini 1 hari usai Persib lawan Madura, kami belum tahu nih kondisi skuad Persib, apakah ada yang cedera apa enggak nih. Cuma kemarin sih infonya Beckham Putra alami masalah nih di lututnya usai dijegal backnya Madura Mendonca. Selebihnya sih oke-oke aja, cuma katanya sih yang pasti kecapean iya, stamina yang ngedrop juga iya. Dan kami pun belum tahu nih siapa aja yang akan dibawa ke Surabaya, apakah Tom Haye dibawa apa enggak nih. Cuma yang pasti lawan Persebaya ini akan beda dengan cara melawan Madura. Persebaya pasti ngotot mainnya, apalagi mereka main di kandang. Sisi saya pasti akan dieksploitasi sama Persebaya. Bruno Moreira, Gali Freitas, Bruno Pariaba dan Rivera akan saling bahu-membahu bergantian nyerang sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Jadi tugas bek kiri dan kanan pertahanan Persib pasti akan sangat capek dan berat di laga ini.
Nah, justru buat kami yang jadi pertanyaan itu, siapa yang akan diturunkan di lini depan? Maklum, kami mantan striker, kami fokusnya di depan, nyetak gol aja. Apakah trio Ramon, Barros, dan Berguino seperti kemarin lawan Madura yang mengacak-acak pertahanan Madura? Atau mungkin trio Toha, Beckham, dan Jung nih? Nah, menurut kalian siapa nih trio yang cocok dipakai lawan Persebaya di laga kali ini? Oke, jadi kemungkinan inilah susunan pemain yang akan dipakai kedua kesebelasan. Di kubu Persebaya, kiper Hernando Ari, duet center back Leo Lelis dan juga Risto Mitrevski, back kiri Jefferson dan back kanan Arif Catur, duet jangkar Rajkovic dan Sadida, sisi sayap Bruno Moreira dan Gali Freitas, sementara ujung tombak Malik Rizaldi yang akan ditopang oleh Francisco Rivera. Sementara di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back pun tetap Matrikardi dan Barba. Bek kiri Eliano dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar kali ini kemungkinan Maklok yang akan berduet dengan Pran Putros. Sisi sayap Berguino dan Sadir Ramdhani. Sementara ujung tombak kemungkinan masih Ramon Tanke, tapi kali ini ditopangnya sama Tom Haye. Laga Persebaya lawan Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 2 Maret 2026 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga Pekan 24, Pekan Super Big Match. Salah satu laga Super Big Match di Pekan 24 antara tuan rumah Persebaya lawan Persib Bandung. Ya, agak belibet kami tadi di awal ya, kami bilang Persib lawan Persebaya, tapi Persebaya lawan Persib karena Persebaya jadi tuan rumah ya. Nah, bagaimana nih jalannya laga kali ini? Apakah benar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, itu kita semua akan coba bedah sama-sama nih usai laga kali ini di fakta di balik laga ya. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus, stay tune terus di channel ini agar kita terus bisa semangat juga memberikan berita-berita kepada Anda. Oke, sebelumnya kami juga mohon maaf kalau mungkin agak mengurangin jadwal di YouTube juga ya, karena ya ini bulan puasa, bulan Ramadan, kita pun harus menjaga stamina. Di samping itu juga kerjaan juga yang ada di dunia nyata dan ngurus keluarga dan lain-lain. Namanya bulan puasa itu ya menjelang hari raya Idul Fitri seperti ini mungkin lebih double kesibukan kami ya. Jadi kami mohon maaf ya kalau memang video-video kami itu agak telat-telat ya. Yang penting ya tetap ada ya, tetap support aja kami dan bisa terus berkarya dan menghadirkan berita-berita informatif kepada kalian. Oke, makasih banyak ya yang udah hadir di channel ini. Kritik dan saran masih kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Daspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.